Wilujeng tepang YouTuber sate acan video di kawitan mangga ulah hilang di like videona teras di subscribe oke ditempel loncengnya supaya sadaya. Mau kemana kita Pak sekarang Pak? Alhamdulillah, mohon maaf, selamat sore Wilujeng Sonten Kasadayana. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan rapat internal dari kelompok Tani Barokah Sauyunan Desa Cicakam Hilir, maka kita akan melanjutkan perjalanan ini ke lokasi atau ke sawah yang akan kita laksanakan pengukuran pH tanah ya, keasaman tanah ya. Iya, keasaman tanah sehingga kita bisa paham ya akan gizi tanah tersebut. Iya. Seperti itu, mungkin nanti bisa ikut kami ya, untuk bisa langsung ke lapangan. Iya, ini kelompok tani Pak ya, yang mengadakan kelompok ini ya. Tani Barokah Sauyunan. Iya. Bapak sebagai ketuanya Pak. Siap, alhamdulillah. Terus ini sebagai sekretarisnya juga ya. Sekretaris. Iya. Oh iya. Nah, ini beliau juga di bidang-bidangnya termasuk ini juga sesepuh. Iya, sesepuhnya Pak ya. Mengadakan pengukuran pH tanah. Netizen nggak ada akhlak. Kalau dilihat dari permukaan pH-nya memang lumayan bagus, tapi ya. Dari tekstur tanah ini terlihat liat. Ini indikasi kuat memang si tanahnya sudah jenuh. Kebanyakan Ya, karena sudah terlalu banyak pupuk kimia, terus juga residu dari obat-obatan kimia. Jadi ini kalau misalkan apa? Kalau keasaman itu pengaruh terhadap tanaman juga Pak ya? Sangat berpengaruh karena nanti untuk proses penyerapan unsur hara itu tidak akan maksimal. Iya. Wow. Misalkan kondisi tanah dalam pH yang rendah. Betul ya. Jadi biasanya unsur fosfor, kalium itu tidak bisa terserap. Nah, dampaknya nanti ke hasil panen itu akan rendah. Tuh. Kalau misalkan ini tiap petak sawah itu berbeda-beda Pak, apa gitu? Biasanya beda-beda tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Iya, karena ini masih satu hamparan kan. Iya. Jadi ada perbedaan aja gitu Pak, ukurnya beda ya. Pola ini kan baru satu titik, kita ambil titik yang lain. Betul ya. Di petak berikutnya guys itu kelihatan agak subur kelihatan tapi pH-nya sama 3 ya. 3 ya, pH-nya 3. Ini indikasinya gimana Pak? Sama. Kondisi tanahnya memang sudah jenuh. Iya. Ditambah kalau di sini kan tidak ada pengairan irigasi, semua ada hujan. Iya. Itu jadi masalah buat petani. Oke. Jadi banyak pengalaman penting dari cara bercocok tanam pertanian ini. Kalau misalkan kita salah menerapkannya maka ya akan ada kerugian gitu. Udah beli pupuk, beli apa-apa. Oke, kita lanjut di sesi berikutnya, di petakan berikutnya. Nah, ini juga gimana ini? Juga sama asam. Sama asam ya, di bawah 3 masih di bawah 3 ya. Masih agak mending karena di permukaan kalau kita ambil untuk lapisan yang dalam ya kurang lebih pasti akan sama. pH-nya di kisaran 3. Iya. Kita coba yang agak dalamnya. Apa sih Pak yang mempengaruhi pH itu keasaman tanah itu Pak? Lebih spesifiknya dari penggunaan pupuk kimia, kemudian penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan anjuran. Ya. Itu yang menyebabkan kondisi tanah pada berbeda ya, menjadi rusak gitu seperti ini. Iya betul. Ini pH di posisi 5. Posisi 5 ya. Kita bisa lihat pertumbuhan tanamannya ini lebih bagus. Lebih bagus ya, ini lebih hijau, lebih subur Pak ya. Iya, di pH 3. Iya. Memang rata-rata untuk wilayah ini
di kisaran 5 sampai di bawah 3 Di bawah pH-nya. 3 ya. Rata-rata semua daerah sini 3 ya Pak? Ya kurang lebih sekitar Kurang lebih ya? segitu. Kalau misalkan tanaman nih Pak, kalau pH segitu cocoknya apa Pak? Nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Kan pasti Dipaksakan. Ini dipaksakan. Jadi gini alternatifnya kita harus merubah pH-nya tanah Pak ya? Iya, kita Iya. harus perbaiki dulu Perbaiki. tekstur dan struktur tanah. Tanah dulu, iya. Itu sebabnya harus ada manajemen tanah nanti. Iya. Kita menggunakan pupuk organik, kemudian menggunakan bakteri-bakteri yang baik, Betul. kemudian kita gunakan juga kapur Iya. agar si tanah kembali menjadi sehat. Gitu. Semoga aja kita lewat pengukuran tanah ini dinas dapat merespon Ya, apa yang kita lakukan gitu. kita minta Iya. bimbingan juga arahan dari dinas untuk kelompok tani Barokah Sauyunan untuk pengolahan tanah pertanian di kelompok tani kami itu harus seperti apa dengan kondisi Seperti ini, lahan kan? seperti ini. Iya. Baik, lanjut guys. Ini sudah ada di ketinggian yang tadinya agak tinggi, ini agak rendah ya. Kita lihat dari sana ketinggian di atas permukaan lautnya kan beda sama sini. Ini namanya kalau istilah di sini logok jolok. Kita lihat guys pada ini. Kita lihat checking lagi. Berapa pH-nya Pak? Sama ya? Di bawah 3. Di bawah 3. Iya. Malah lebih parah guys. Ini Ini kelihatan kalau di mm, yang pH-nya rendah, Ya. pertumbuhan Aduh. ini tidak maksimal. tidak terlalu. Yang penting ini udah kelihatan gini 3 ya. Nah, di bawah 3 ya. Ini jelas ada indikasi kena penyakit, kemudian keracunan. Gitu. Oh, gitu ya. Enggak overload kelebihan pupuk tidak Pak ini? Bisa jadi. Bisa jadi. Oh, Bisa iya. jadi karena selama ini kan pola pemupukan di sini Ya. karena sistem pengairannya tidak ada, Iya. tidak bisa diatur gitu. Iya. Sesuai dengan kebutuhan si tanaman Iya. dan kebiasaan petani di sini hanya 1 kali Satu kali ya. proses pemupukan itu. Iya. Kita tahu dari sana kan jaraknya cuma beberapa meter ya, beberapa petak ke sini. Terus ini permukaannya agak rendah ke sini, tapi kultur tanahnya itu udah berbeda, malahan di bawah 3 gitu. Oke, kita lanjut lagi lebih ke bawah lagi guys. Sudah di sini berapa Pak? Ini sama juga. Sama juga ya? 3. 3. Iya. Masih. Ini banyak yang 3 ya. Emang kultur di desa ini betul kata Bapak emang 3 Pak ya? Iya. Bunga rata-rata di sini asam. Sangat asam. Iya, sangat asam. Kita lihat untuk ininya. Ini penting guys karena pengolahan pengolahan pertanian itu dilihat dari pH-nya Pak, betul Pak ya? Salah satunya gitu dari pH ya. Jadi untuk keberhasilan pertanian gitu, terutama padi ya. Ini mungkin coba Pak di ini. Berapa itu Pak? Di atas ya. Di atas. Nah, ini bagus guys, di atas 5 ya. Lihat Ini baru 1 titik kita. 1 titik, tekstur padinya juga agak terlihat bagus. Tidak terlalu tidak gemuk ya. Coba. Nah, ini sama aja. Sama. Sama aja ternyata. 3. Ternyata beberapa meter ya. Bisa begitu, jadi tidak merata ya. Memang kalau diambil rata-rata di Ya. sini pH-nya antara 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4, betul. 3 sampai 4 aja gitu ya pH di sini ya. Rata-ratanya Hmm. memang sudah sangat asam.
Jadi untuk padi itu kita emang dipaksain untuk cocok dan tidaknya gitu. Dipaksa nyocok-nyocokkan gitu ya. Dipaksain untuk dicocok tanamkan. Dicocok tanamkan daripada nggak ada gitu kan. Ini kita coba uji air cuka sama enggak dengan tanah ini. Iya. Nanti kita di Gini Pak, di sekitar- kalau misalkan kita udah tahu kan ini apa pH-nya segini, alternatif ke depannya misalkan kalau misalkan pH-nya 3 terus kita nanam padinya ada apa satu metode yang khusus Pak atau gimana? Ya memang harus kita treatment dulu si tanahnya. Oh, iya, kita perbaiki dulu Iya. biar si tanamannya kembali sehat. Kembali sehat ya. Karena dengan pH serendah itu pupuk atau unsur hara yang diberikan itu tidak akan terserap semua. Iya. Itu justru akan menyebabkan kalau misalkan salah dosis nantinya jadi hapa. Jadi apa? Iya, Iya, jadi gabung kalau gabung istilah iya, orang sini. jadi apa? Jocong lah kalau misalkan ini mah gitu. Kayak rambut saya. Ya. Iya gitu. Jadi bukannya menghasilkan justru petani menjadi rugi. Rugi iya. Iya. Itulah yang terjadi di wilayah kita. Para petani banyak merugi. Ayo kita lanjut ke Iya. tepi sana lah. Jadi selain ini Pak Ketua, faktor apa? Selain faktor kultur tanah atau yang lainnya, Adalah salah satu yang sering dilakukan oleh Ya. para petani kita. Jadi setelah panen itu terkadang banyak orang melakukan pembakaran pembakaran jerami. jerami ya. Padahal jerami itu tidak harus dibakar. Seharusnya dihancurkan kembali, dikembalikan lagi ke sawah untuk menambah penggemburan Iya. lahan tersebut. Iya, betul. Itu sebetulnya. Oke, kita lanjut, guys. Ini kelihatan hijau sekali, guys. Tanamannya coba kita lihat. Ya, Ini sama aja. sama aja, ternyata sama aja. Karena ini diperkosa berarti ini. Ada kira-kira ada apa, Pak? Warna-warna dari Iya. Kalau dari warna-warna kuning ini apa ya? Hijau saya ini apa pertumbuhan dari mana, Pak? Atau Ya, misalkan bisa jadi, pengaruhnya gitu? bisa jadi kemarin dikasih urea lagi. Urea lagi. Ya, Oh, jadi ini pengaruh apa pupuk, Pak ya? Bisa Iya. bisa jadi dikasih pupuk lagi tapi belum tentu nanti hasil Panennya panennya. berlimpah, Nah, ini ya. sudah hamil nih. Sudah hamil duluan, bahkan sudah ada yang Udah ada yang keluar ya. Jadi ini adalah menandakan walaupun hijau tidak menjamin sebuah kesuburan. Iya. Hanya daun yang hijau. Tapi kalau kelihatannya emang bagus hijau. Jeraminya dihancurkan, diasupkan deh ke jero. Ini konsepnya konsep jerami kemarin ya. Di apa Konsep jerami dicacah jeraminya ya. Ya, Heeh. saya tidak bakar jerami. Ini pH-nya berapa, Pak? Ini di kisaran 5 agak Kisaran agak 5 tinggi. tinggi ya. Nah, Nah, itu berarti ada salah ketua. ada pengaruh, berarti bagus ya. Tua Iya, mah. Ya. bagus. Hah? Ada apa dari jerami kelihatan ada Ya. perbedaan. Ada perbedaan ini. Ya, rada bagus. Nah, saya lagi uji coba untuk pupuk organik satu peta kecil. Coba boleh, kita boleh. lihat. Ya. Nah, pertemuan lagi beda ketinggal. Eh, Saya uji coba ini untuk organik, Pak ya. Ini satu petak ini memang saya coba pupuk dengan pupuk organik. Iya, kita lihat guys, sangat subur sekali, tapi coba dicoba pH-nya berapa? Masih asam tapi terlihat dari pertumbuhan tanaman Ya. memang sudah agak berbeda. Berbeda ya. Iya. Dari kulturnya juga ini sangat kelihatan hijau subur ya. Ya, hijaunya sudah kelihatan, Ya. terus pertumbuhan padinya juga lebih
lebih bagus dibandingkan dengan Yang lain yang tadi ya, di- walaupun iya. di pH-nya masih sama, masih Iya. rendah gitu. Iya. Ya tinggal di treatment lagi, insya Allah ke depan hasilnya bakal lebih bagus. Iya. Nah, ini adalah salah satu uji coba yang kelompok Tani Barokah Sauyunan. Memang petaknya kecil, tapi hanya uji coba menggunakan pupuk organik. Sudah Organik. berapa kali? Satu kali aja. Oh iya, Satu Pak. kali Baru dipupuk coba ini? ini Oh iya. Jadi saat ini. jadi pH-nya masih rendah, tapi ya wajar baru satu kali. Baru satu gitu. kali ya. Ya, iya. Baru satu musim tanam gitu, Iya. menggunakan pupuk organik. Tapi hasilnya sudah mulai kelihatan. Betul. Apalagi kalau Perkembangannya ada. iya perkembangannya ada. Demikian Oke guys. liputan ini- sore hari ini untuk program awal untuk pengukuran pH tanah. Kami atas nama kelompok Tani Barokah Sauyunan, saya Agus Dadang Hermawan selaku Ketua Barokah Ya. Sauyunan, Andri Andriana, Ya. selaku sekretaris. Sekretaris Barokah Sauyunan. Nah, ini Bapak adalah Pak Ubed ya Humas, tokoh ya. Humas dari Barokah Sauyunan Dan yaitu Ibu Bendahara. Bendahara ya. Dan lain-lain ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tani Barokah Barokah Sauyunan. Sayunan. Ya, kata